izin mendirikan kebun binatang Shinka Zoo, Kota Singkawang, menjadi pertanyaan besar dari Wahana Pelestarian Alam Nusantara Wapatara. Pasalnya, apakah sudah sesuai memenuhi kriteria kebun binatang yang tertera dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P53, Menhut 2, Tahun 2006. Selain itu, mereka juga harus mengantongi izin dari beberapa lembaga, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P53 Menhut 2, 2006, tegas Andre selaku aktivis lingkungan, dari LSM Wapatara Wahana Pelestarian Alam Nusantara, Jumat, tanggal 10 Juni tahun 2022. Sebelumnya, telah dikabarkan melalui awak media Metro 7, seorang pengunjung kebun binatang Shinka Zoo Singkawang, Ilham, 43 tahun, warga asal Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, telah menjadi korban oleh keganasan binatang buas, sehingga mengakibatkan tangan kanannya terputus diterkam buaya. Atas kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke RSUD Abdul Aziz Singkawang, untuk mendapatkan perawatan oleh tim medis, Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022 kemarin. Pada hari Jumat, tanggal 5 Februari tahun 2021 tahun lalu, dikabarkan juga melalui media massa, 2 harimau di kebun binatang Shinka Zoo, Kota Singkawang, lepas. Diketahui, ada 1 petugas kebun binatang yang tewas akibat diterkam harimau. Menyikapi kejadian tersebut, Andre juga menyebutkan, bahwa pihak pengelola wajib melindungi keselamatan pengunjung dan nasib hewan. Sampai kesehatan hewan pun diatur dalam undang-undang. Jadi wajib pemerintah mengevaluasi perizinan kebun binatang Shinka Zoo. Apakah izin awal sesuai dengan jumlah hewan? Dan sejauh mana pengawasan pihak terkait selama ini? Berdasarkan peraturan tersebut, izin mendirikan kebun binatang harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal, Bupati, Wali Kota setempat, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat, terangnya. Wapatara juga mempertanyakan, apakah kebun binatang Shinka Zoo sudah punya syarat dan izin mendirikan kebun binatang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Permohonan izin mendirikan kebun binatang harus dilengkapi dengan lampiran dokumen yang terdiri dari rekomendasi bupati atau wali kota setempat, rekomendasi kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat, usulan proyek atau proyek proposal, berita acara persiapan teknis dari Balai KSDA setempat, hasil studi lingkungan, surat izin tempat usaha, situ, hinder ordonansi HO nomor pokok wajib pajak, akte pendirian badan usaha atau yayasan atau koperasi, kartu tanda penduduk, identitas pemohon, terangnya Andre. Andre juga menyampaikan, jika terpenuhi, pihak pengelola patut taat dan komitmen. Jika ada unsur kelalaian, pihak pengelola bertanggung jawab penuh, dan dapat sanksi sesuai perundang-undangan jika terbukti bersalah, ujarnya. Jumat, tanggal 10 Juni tahun 2022, di tempat terpisah, saat dikonfirmasi awak media Metro 7, Pemkot Singkawang melalui Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Kota Singkawang, Heri Apriyadi. Terlihat sangat jelas, Heri Apriyadi enggan untuk memberikan keterangan saat diwawancarai. DPRD Kota Singkawang minta pemilik kebun binatang Shinka Zoo tingkatkan pengawasan. Dalam hal ini, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang, Herikin, SH, meminta kepada pihak pemilik kebun binatang Shinka Zoo Singkawang untuk melakukan pengawasan di lingkungan kawasan tersebut, sehingga mengakibatkan seorang pengunjung yang diduga diterkam binatang buas di kebun binatang, sehingga dirinya menilai ada kelalaian dari pihak Shinka Zoo dan pengunjung. Saya menilai itu ada kelalaian dari kedua belah pihak, tapi kelalaian yang kita dapat informasi ini, itu dari lapangan penangkaran, apa pagarnya itu, pengamanan tempat penangkaran ini masih kurang, ujarnya kepada awak media Metro 7, saat dirinya menjenguk korban di RSUD Abdul Aziz Singkawang, Jumat, tanggal 10 Juni tahun 2022.
selaku Wakil Ketua DPRD Singkawang, Heri, dari fraksi Hanura, meminta kepada pihak pemilik kebun binatang Sinka Zoo Singkawang, untuk memberikan plang warning, yang mana menurutnya, dapat memberikan himbauan kepada para pengunjung. Artinya, harus terlebih dapat diperhatikan, di mana penambahan plang warning, jadi, dilarang masuk untuk di tempat-tempat yang ada himbauan-himbauan. Supaya, pengunjung tidak sembarangan masuk ke dalam tempat binatang-binatang yang dikategorikan dapat membahayakan, jelas Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang, Heri. Ia juga menjelaskan, kalau bisa antara pihak korban, dan pihak pengelola untuk membuat surat pernyataan di atas kertas. Salah satu pengunjung kebun binatang Sinka Zoo Singkawang, Aliang mengungkapkan rasa kekecewaannya, tentang pengelola kebun binatang Sinka Zoo Singkawang, ia menilai kualitasnya masih kurang layak. Mestinya itu harus diperbaiki, dikarenakan, kualitasnya itu kurang, dan pagarnya sangat rendah. Saya menilai itu kurang layak buat binatang buas, dan kedepannya mesti diperbaiki, tegasnya, Jumat, tanggal 10 Juni tahun 2022. Terkait pengawasan, di kawasan kebun binatang Sinka Zoo, selaku koordinator kebun binatang di Sinka Zoo Singkawang, Kardi mengatakan, bahwa sudah pernah melakukan pengawasan super ketat. Jumat, tanggal 10 Juni tahun 2022. Sebelum COVID, memang pengawasan super ketat, sampai juga dokternya ada. Setelah COVID 3 tahun ini, kita selaku pengelola, tidak mampu juga. Dan, kita bebaskan pengunjung untuk masuk, katanya. Saya itu, bukan fokusnya di kebun binatang, untuk bagian kebun binatang. Itu sudah ada mandornya, istilahnya pawangnya ada. Saya ini koordinator lapangan, dan saya, hanya sekedar mengetahui anak-anak ini melaporkan ke saya, jelasnya lagi. Pimpinannya itu ada, istilahnya mandornya itu ada di situ, yang lebih paham, istilahnya pawangnya itu ada. Kalau saya ini kan, koordinator lapangannya seolah-olah, ya hanya... Kedepannya, Kardi menjelaskan, pihaknya sudah menghubungi Dinas Pariwisata Singkawang, dikarenakan sedang membuat lokasi baru, di Fantasi Elen. Dan kita juga, sudah menghubungi Dinas Pariwisata Kota Singkawang, dan juga sementara ini, kita mau buat baru lagi di Fantasi Elen, lagi proses pembangunan, katanya. Untuk tiket masuk ke lokasi Sinka Zoo, Kardi mengatakan, untuk 4 lokasi hanya bayar tiket masuk sebesar Rp40.000 per tiket, untuk satu orang pengunjung. Karena, satu pintu itu untuk 4 lokasi. Satu tiketnya bebas, mau kemana saja. Untuk satu tiket, Rp40.000 per tiketnya, untuk satu lokasi seperti Rindu Alam, kebun binatang, akuarium ke pantai, dan termasuk pasir pendek. Ujarnya. Terkait kejadian musibah yang menimpa pengunjung kebun binatang Sinka Zoo Singkawang, Kardi, selaku koordinator kebun binatang di Sinka Zoo Singkawang, dan juga dipercaya sebagai penanggung jawab akan mengurus asuransinya. Kami selaku penanggung jawab, dengan korban ini. Nanti baik itu biaya rumah sakit, apalagi korban ini sudah cacat, kami akan uruskan asuransinya, ungkap Kardi. Untuk sementara ini, kita tutup dulu, dan kita juga kekurangan personilnya, jelasnya lagi. Saat awak media Metro 7, mencoba mewawancarai salah satu dari keluarga yang lagi menjenguk korban Ilham, yaitu Erwin Santoso, sangat mengharapkan, kepada pihak pengelola, dan yang punya tempat kebun binatang Sinka Zoo untuk bisa bertanggung jawab sepenuhnya, kata Erwin. Ia juga menegaskan, karena kondisi keluarga saya Ilham ini, sudah cacat, dan untuk mencari rejeki pun akan sulit untuk kemudian harinya, tegas Erwin. Dan dari pihak yang punya Sinka Zoo, jangan sampai hanya membantu sampai di sini saja, ujar Erwin. Kardi juga menambahkan, menurut keluarga ini, kami tidak akan berhenti di rumah sakit saja dan kami juga tahu kalau korban dalam keadaan cacat. Mungkin kedepannya kita akan membantu semampunya. Istilahnya untuk menghidupkannya, kata Kardi. Metro 7, Hamdani, Kota Singkawang, Kalimantan Barat.